Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan bahagia bersama keluarga. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna bagi diri sendiri, orang lain di sekitar kita, dan bagi nusa dan bangsa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, teman-teman. Mari kita buka buku Bahasa Indonesia, buku SPS Bahasa Indonesia, halaman 27. Sudah dibuka? Halaman 27. Iya. Kita masuk kepada tema ketiga, tokoh dan penemuan. Ya. Sudah dibuka halaman 27? Sudah, teman-teman? Ya. Tokoh dan penemuan. Ya, di mana di sini kalian akan dilatih untuk menggali isi teks dan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Bagian A, menggali isi teks eksplanasi ilmiah. Ketika sedang berkunjung ke museum, di depan benda-benda yang dipamerkan di museum, biasanya terdapat penjelasan mengenai benda tersebut. Penjelasan tersebut meliputi nama benda, sejarah benda,
hingga proses benda tersebut ditemukan atau diciptakan. Penjelasan-penjelasan itu disebut teks eksplanasi. Paham teman-teman? Jadi ketika teman-teman pergi ke museum, ya, atau kalian pergi ke SeaWorld, ya, itu ada jenis ikan di SeaWorld, ya. Nah, di bawahnya itu ada keterangan, ada nama jenis ikannya, dari mana dia berasal, dan lain-lain. Nah, itu penjelasan-penjelasan tersebut disebut teks eksplanasi ilmiah. Ya, jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contohnya, teks eksplanasi ilmiah yaitu penjelasan mengenai gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, tujuan suatu teks eksplanasi dibuat yaitu untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Ya. Jadi teks ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, untuk menggali informasi yang dijelaskan dalam teks eksplanasi, kamu perlu memahami inti informasi yang disampaikan dalam teks. Nah, inti informasi itu dapat dipahami dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. A. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Jadi dibaca dulu ya teman-teman, lalu dipahami isinya apa teks itu. Mengapa Ibu Rika setiap Zoom, Ibu Rika selalu menyuruh teman-teman kalian, paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. Kenapa? Karena kalian harus membaca teks ini dengan seksama. Setelah membaca, B. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Lalu kita tentukan topik itu di dalam satu paragraf. C. Menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. Jadi sesudah kita baca, lalu kita tentukan dulu topiknya. Sesudah itu ide pokoknya. Topik itu apa yang sedang dibahas? Kunci dari teks itu apa? Baru di tiap paragraf kita bisa menemukan ide pokoknya. Paham teman-teman ya? Lalu yang D, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Nah, bagaimana? Jadi baca, tentukan topik, tentukan ide pokok, dan jawab pertanyaan berdasarkan topik dan ide pokok tersebut. Bagaimana? Sudah paham, teman-teman? Yuk, kita lihat, kita baca dulu teks di bawah ini. Ya. Perkembangan alat komunikasi. Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai hal, termasuk komunikasi. Sejak ditemukannya telepon, manusia dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu mengkhawatirkan batas jarak dan waktu. Kemudahan itu dapat diperoleh berkat perjuangan seorang Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Alexander Graham Bell
mulai melakukan percobaan untuk mengirimkan suara sejak berusia 18 tahun. Saat itu, Alexander Graham Bell ingin mengembangkan fungsi telegraf yang digunakan oleh perusahaannya. Ia ingin agar kabel yang digunakan pada telegraf dapat digunakan untuk mengirimkan suara untuk berkomunikasi, tidak hanya berupa sinyal. Bagaimana? Sudah paham pada teks ini sebelum kita Ibu lanjutkan? Apa topiknya ini? Iya, betul. Alat komunikasi. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Keinginan itulah yang menjadi cikal bakal pembuatan telepon. Setelah berbagai percobaan dilakukan, akhirnya Alexander Graham Bell dapat mewujudkan impiannya menciptakan sebuah alat yang dapat mengirimkan suara kepada orang lain. Alat itulah yang kita kenal dengan telepon. Sayangnya telepon buatan Alexander Graham Bell masih terbilang sangat sederhana dan hanya digunakan pada jarak tertentu. Keterbatasan telepon buat Alexander Graham Bell membuat beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dan praktis. Berbagai percobaan pun dilakukan untuk mewujudkan impian membuat alat komunikasi tersebut. Pada tahun 1880-an, seorang ilmuwan bernama Almond Brown Strowger berhasil mengembangkan telepon dengan sistem telepon dial. Sistem ini memudahkan pengguna telepon untuk berkomunikasi hanya dengan menggunakan nomor telepon lawan bicara. Sistem ini dibuat untuk menggantikan sistem telepon nama sebelumnya. Sistem yang dikembangkan oleh Almond Brown Strowger ini menggunakan kode huruf dan angka dengan rincian 2 huruf dan 5 digit angka. Selain Almond Brown Strowger, NASA atau National Aeronautics and Space Administration juga turut andil dalam perkembangan teknologi telepon. Bekerja sama dengan Bell Telephone Company, NASA mengembangkan satelit bernama Telstar pada tahun 1962. Keberadaan satelit tersebut membuat pengguna telepon dapat dengan mudah menghubungi lawan bicara tanpa perlu mengkhawatirkan jarak satu sama lain. Teknologi pun terus dikembangkan agar komunikasi dapat lebih mudah dilakukan. Setelah satelit komunikasi diorbitkan, kabel serat optik pun mulai dikembangkan pada awal 1980-an. Pengguna serat optik pada telepon dipilih karena memiliki potensi lebih besar untuk melakukan panggilan jarak jauh dibandingkan satelit.
bahkan dapat melintasi benua. Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal yang sederhana pun dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan manusia. Proses perkembangan teknologi itulah yang kemudian menghasilkan telepon dan alat-alat lainnya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman? Paham tidak? Yuk, sekarang kita lihat. Ya, di paragraf pertama, kalian highlight ya. Kita cari apa yang kita cari dulu? Tadi masih ingat tidak? Iya, topik tentang alat komunikasi. Lalu ide pokok tiap paragraf. Nah, tiap paragraf ini kalian highlight. Mana kira-kira paragraf satu ini kita membahas tentang apa? Iya, perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam segala hal, termasuk komunikasi. Silakan di-highlight. Ya. Lalu boleh tidak ya Bu ditambahkan lagi, misalnya kemudahan itu dapat diperoleh berkat perjuangan seorang Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Boleh. Ya. Lalu paragraf kedua. Iya, betul. Alexander Graham Bell mulai melakukan percobaan untuk mengirimkan suara sejak berusia 18 tahun. Betul. Ya, di-highlight ya. Ini di kalimat pertama di paragraf kedua. Sedangkan paragraf pertama, kalimat pertama dan kalimat terakhir di paragraf pertama. Boleh ada dua. Lalu paragraf selanjutnya. Ya. Yang mana paragraf ketiga? Betul ya. Setelah berbagai percobaan dilakukan, akhirnya Alexander Graham Bell dapat mewujudkan impiannya menciptakan sebuah alat yang dapat mengirimkan suara kepada orang lain. Betul, ini dia, di-highlight ya. Paragraf keempat. Yang mana kira-kira? Iya, betul ya. Keterbatasan telepon. Buatan Alexander Graham Bell membuat beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dan praktis. Nah, Ibu, kalau saya tambahkan satu lagi, boleh nggak? Boleh di tengah kalimat ini, di tengah paragraf ini. Ya, pada tahun 1880-an seorang ilmuwan bernama Almond Brown Strowger berhasil mengembangkan telepon dengan sistem telepon dial. Boleh. Lalu lanjut. Mana lagi kira-kira? Boleh ditambahkan, Bu Rika? Sistem ini dibuat untuk menggantikan atau sistem yang dikembangkan oleh Almond Brown Strowger ini menggunakan kode huruf dan angka. Boleh. Jadi, yang sistem ini dibuat tidak usah lanjut langsung.
Highlight ini, sistem yang dikembangkan oleh Almond Brown-Stroger ini menggunakan kode huruf dan angka dengan rincian 2 huruf dan 5 digit angka. Ya, di highlight langsung. Ya. Lalu ada lagi? Iya. Kita bisa sebutkan NASA juga ya. NASA ini turut andil dalam perkembangan teknologi telepon ya. Bekerja sama dengan Bell Telephone Company, NASA mengembangkan satelit yang bernama Telstar pada tahun 1962. Boleh. Nah, paragraf terakhir. Iya, betul. Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Oke, itu dia. Nah, bisa ya? Sudah di-highlight semua ya? Yuk, sekarang kita lihat. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Silakan tulis jawaban kalian di buku tulis bahasa Indonesia. A, B, C, D, E, F, G. Jangan lupa ditulis halaman 29. Ya. Nah, setelah kamu menulis jawabanmu, ya, lalu disusun jawabannya. Ya, A sampai G. Lalu bagaimana? Jadilah sebuah paragraf. Ingat jawabannya saja ya, soalnya tidak perlu. Jadi disusunnya itu paragrafnya sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya apa topik permasalahan A? Apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks adalah apa tadi? Iya, perkembangan alat komunikasi. B, apa yang kamu ketahui tentang telepon? Apa itu telepon? Telepon adalah, ada yang tahu? Ayo. Telepon adalah suatu alat yang bagaimana? Ayo. Iya, telepon adalah suatu alat di mana manusia dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu mengkhawatirkan batas jarak dan waktu. Ya. C. Siapa yang mencetuskan ide pembuatan telepon? Yang mencetuskan ide pembuatan telepon adalah Alexander Graham Bell. D. Kapan ide pembuatan telepon dicetuskan? Ide pembuatan telepon dicetuskan pada saat Alexander Graham Bell ingin mengembangkan fungsi telegraf
ia digunakan oleh perusahaannya. Ya, pada saat dia berusia 18 tahun. Bagaimana proses perkembangan telepon dari awal penciptaannya? Dari awal penciptaannya, ya, telepon buatan Alexander Graham Bell masih terbilang sangat sederhana dan hanya digunakan pada jarak tertentu. Oleh karena keterbatasan telepon buatan Alexander Graham Bell, maka beberapa ilmuwan berusaha mengembangkan telepon tersebut agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang lebih efektif dan praktis. F. Apa kesimpulan isi teks tersebut? Nah, yuk kesimpulannya apa? Perjalanan panjang teknologi telepon berawal dari keinginan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Ya. Hal yang sederhana pun terus dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan manusia. Proses perkembangan teknologi itulah kemudian menghasilkan telepon dan alat-alat lainnya yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan ini bebas ya teman-teman. Itu contoh kesimpulan Ibu Rika. Ibu Rika ambil dari akhir paragraf. Kamu boleh apa saja. Ya. Lalu G, menurutmu apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi ilmiah? Nah, karena menurutmu berarti pendapat kamu. Kalau pendapat Ibu Rika, ya benar. Karena di dalam teks ini menjelaskan tentang proses perkembangan telepon dari awal penciptaannya hingga saat ini. Selesai. Bagaimana? Bisa kalian kerjakan? Bisa ya? Silakan kalian lanjutkan. Jawab dulu pertanyaan A sampai G, ya. Lalu ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Bisa ya? Kalau masih bingung untuk menjawabnya, dibaca kembali teksnya. Gimana? Saya lalu difoto jawabannya dan kirim ke Google Classroom. Ya, teman-teman. Mari kita lihat suara Alexander Graham Bell, ya. Bell spoke some of the most famous words ever when he used a fledgling telephone he was inventing to speak to his assistant. Mr. Watson, come here. I want you. But until recently, we've never heard his actual voice. Physicists have changed that by using 3D scans to capture recorded files on wax discs of the era and convert them into playable audio files. Plucked from the Smithsonian archives, the liberated recording features Bell through must and static saying, You are my heart. Alexander Graham Bell. Bell had an elocution teacher father and deaf lip-reading wife, and had lived his life in England, Canada, and the eastern United States. Bell biographer Charlotte Gray said she can hear all of that in the recording, dated 1885, adding, quote, "The voice is vigorous and forthright, as was the inventor, at last speaking to us across the years." You are my heart.
Alexander Graham Bell. Oke, bagaimana? Menarik ya teman-teman ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tokoh dan penemuannya. Selamat mengerjakan latihan di halaman 29. Tulis di buku tulis bahasa Indonesia ya. Setelah itu difoto dan dikirim ke Google Classroom. Ingat, setiap mengerjakan tugas kalian langsung dikirim ke Google Classroom sesuai dengan jadwalnya. Jika contoh hari ini kita ada tugas mengerjakan latihan halaman 29. Oleh sebab itu kirim tugasnya ke jadwal hari ini, bukan ke jadwal yang esok harinya ataupun yang sudah lalu. Ingat ya, sesuaikan dengan tugas pada hari ini. Kemarin tidak ada tugas, berarti kalian lihat hari apa yang ada tugasnya. Dan di bawahnya biasanya Ibu kasih keterangan. Ya, belajar untuk membaca keterangan di setiap tugas yang sudah Ibu Rika berikan ya di Google Classroom. Jangan hanya dilihat, dibaca, didengarkan, sudah selesai. Ingat ya teman-teman ya, kumpulkan tugasnya itu setiap ada tugas dan sesuai dengan jadwalnya. Jangan dikirim sesudah pelajaran ini yang sudah kita bahas ataupun sebelumnya. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik, cukup sekian. Salam sehat selalu. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sampai ketemu lagi hari Senin pagi. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar rumah, dan kurangi aktivitas di luar rumah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam sehat selalu.